Ibu bisa dijelaskan apa itu parental burnout dan bagaimana cara kita membedakan antara parental burnout dengan kelelahan biasa yang terjadi saat mengasuh anak? Jadi untuk parental burnout ini bedanya dengan parenting stress. Jadi memang ada dua terminologi nih, ada parenting stress, ada parental burnout. Disebutkan bahwa parental burnout ini ada beberapa kasusnya gitu ya, yang memang mengarahkan juga untuk ternyata mau mengakhiri hidupnya gitu, sampai seperti itu karena udah ngerasa gagal, ngapain dong ya, ngapain hidup lagi seperti itu. Jadi memang efeknya bisa sampai ke sana. Jadi orang tua bisa cuti nggak? Gak bisa. 24 jam dan selama-lamanya kan, nggak bisa dong. Betul. Saya resign jadi orang tua udah gitu ya, Gak mungkin ya. kan. Sobat IPB, di era modern seperti saat ini, tidak jarang orang tua merasa kewalahan serta kelelahan secara emosional dalam pengasuhan anak. Tentunya hal ini terbilang wajar dirasakan oleh setiap orang tua. IPB Podcast kali ini kita akan membahas terkait parental burnout, yaitu kelelahan fisik dan juga mental yang dapat mempengaruhi kualitas pengasuhan dan kesehatan jiwa orang tua dalam mengasuh anaknya. Mengapa ini bisa terjadi dan bagaimana cara mencegah serta mengatasinya? Bersama saya Ikrimah Kaulia, kita akan membahasnya secara tuntas terkait parental burnout ini. Dan sudah hadir bersama kita di sini dosen dari Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia IPB University, Dr. Nur Islamia. Selamat datang Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, sehat ya Ibu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin Ibu bisa dijelaskan apa itu parental burnout dan bagaimana cara kita membedakan antara parental burnout dengan kelelahan biasa yang terjadi saat mengasuh anak. Oke ya, topiknya menarik banget ya hari ini. Dan mungkin tadi seperti sudah disebutkan, kalau ini menjadi fenomena yang cukup sering terjadi ya pada saat ini. Betul. Dan pertanyaannya tadi tuh, apa sih bedanya antara kelelahan biasa dengan parental burnout ini? Jadi untuk parental burnout ini bedanya dengan parenting stress. Jadi memang ada dua terminologi nih, ada parenting stress, ada parental burnout. Parenting stress itu biasanya berkaitan dengan adanya situasi tertentu ya, yang membuat stres orang tua. Misalnya contohnya anak sakit, ya kan gitu ya. Kalau anak sakit kan pasti aduh susah banget nih untuk ngasuhnya karena kan dia sakit ya, apalagi kalau anaknya nggak cuma satu gitu, tiga sakit semua gitu. Iya, Biasanya kan betul. suka nular gitu ya. Tapi kalau misalkan parenting stress ini, kalau situasi spesifiknya itu sudah berkurang gitu ya, atau udah hilang, misalnya udah nggak sakit lagi, biasanya tuh akhirnya stresnya itu juga ikut berkurang dan hilang juga ya. Tapi kalau parental burnout, bedanya adalah dia sebuah situasi dan kondisi di mana orang tua itu merasakan kelelahan secara fisik ya, kelelahan secara mental dalam mengasuh anak yang sudah terjadi secara berkepanjangan dan tidak teratasi gitu ya. Biasanya memang sudah lebih daripada 3 bulan dirasakan gitu ya oleh orang tua ya, sehingga ngerasa udah namanya burnout itu udah kayak apa ya, wah gitu ya, udah kayaknya Udah susah ditahan gitu betul, ya. sudah susah ditahan juga, kayaknya udah berlebihan lah seperti itu kira-kira. Mungkin kalau misalnya dari, kan ada dua nih ya Bu ya, ada parental Parenting stress dan juga parental burnout ini. Dari ciri-cirinya mungkin bisa dijelaskan Bu, orang yang terkena parental burnout itu seperti apa? Oke, jadi kalau menurut para ahli ya, ini menarik ya. Jadi parental burnout itu asalnya sebenarnya penelitiannya tuh cukup lumayan baru ya. Artinya dulu itu ditarik dari job burnout. Jadi orang-orang di ciri-ciri job burnout, tapi akhirnya ternyata parenting itu juga bisa burnout ya. Tapi apa ciri-cirinya? Ada 3 ya. Yang pertama itu cirinya terkait dengan fisik. Jadi ada kelelahan fisik ya, lebih ke sesuatu hal yang lelah secara mendalam, yang kayaknya nggak selesai-selesai capeknya gitu. Misalnya contoh, udah tidur nih malam, ya kan orang tua juga tidur dong malam hari tidur, kemudian pagi kayak kok capek banget ya, bangun tidur tuh harusnya kan fresh ya, tapi ini bangun tidur malah capek, terus mikirin aduh
harus ngasuh lagi ya, harus ngurus anak lagi ya. Oh, udah kayaknya udah ngerasa kelelahan terus menerus ya. Bisa juga ada yang namanya sakit kepala ya, kemudian juga secara apa namanya susah, ada gangguan tidur dan lain sebagainya. Jadi ada gangguan-gangguan secara fisik yang memang itu berulang-ulang kejadian terus yang tidak teratasi dan berkepanjangan, kronis ya kalau bisa dibilang begitu. Terus yang kedua, kaitannya dengan hubungannya dengan anak. Kalau kita ngerasa udah kelelahan terus-terusan gitu kan, akhirnya dengan anak juga istilahnya ketika menghadapi anak itu jadi nggak maksimal kan ya. Jadi ada namanya emotional distancing atau jarak secara emosi dengan anak. Dan akhirnya juga ada istilah parenting autopilot. Kamu tahu nggak istilah autopilot tuh kayak gimana? Saya juga baru dengar di Bu, mungkin boleh Ya, dijelaskan. kalau autopilot tuh gini, kita itu seperti mengendarai sebuah pesawat kan ya. Kalau autopilot itu kan udah jalan aja gitu ya, tanpa kita berpikir lagi. Artinya gini, kalau kita sudah parentingnya autopilot, sudah tidak merasakan kenikmatan dalam mengasuh. Jadi hari-hari itu dilewati ya dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar aja. Ya misalnya makannya iya ya, kemudian pakaiannya, tapi sudah tidak merasakan yang namanya misalkan kapan terakhir kali misalkan ngobrol sama anak dari hati ke hati ya, kemudian misalnya bercerita ya, kemudian misalkan main bersama tuh udah nggak lagi yang hubungan-hubungan yang lebih intimate gitu ya antara anak dengan orang tua. Jadi hambar. Jadi orang tua tuh hambar ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, ciri yang juga khas ya untuk parental burnout ini adanya perasaan-perasaan negatif ya terkait dengan kemampuan mengasuh anak. Artinya, aduh aku kayaknya bukan orang tua yang baik deh. Kayaknya aku gagal sebagai orang tua deh. Kayaknya aku memberikan pengaruh buruk deh buat orang tua. Nah itulah kira-kira 3 ciri ya dari parental burnout. Mungkin satu yang menarik ya menurut saya yang perlu saya sampaikan adalah kalau job burnout, kita nih job nih burnout ini ya, orang capek di kerjaan, kelelahan tuh bisa berhenti kan. Iya, Misalnya ya betul. udah pulang capek gitu, izin dulu cuti. Jadi orang tua bisa cuti nggak? Gak bisa. 24 jam dan selama-lamanya kan. Gak bisa dong saya Betul. resign jadi orang tua udah gitu ya. Nggak Nggak mungkin mungkin ya. kan. Nah makanya ternyata parental burnout ini lebih apa ya, secara mentally gitu ya, itu lebih menantang gitu dan lebih susah daripada job burnout seperti itu. Luar biasa sih. Memang tugas menjadi orang tua itu ternyata sesulit itu ya Ibu ya. Mungkin Ibu bisa memberikan faktor-faktor apa aja sih Bu yang bisa menyebabkan terjadinya parental burnout ini? Oke. Jadi kalau kita mau melihat penyebabnya, balik lagi kita perlu melihat fenomena yang terjadi ya. Kita balik lagi juga ke beberapa penelitian-penelitian yang sudah dilakukan terkait dengan parental burnout ini. Ada faktor internal dan eksternal ya. Mungkin kita bahas ke faktor eksternal dulu. Kalau faktor eksternal itu terkait dengan kultur ya atau budaya setempat ya, tuntutan-tuntutan kan banyak tuh ya, macam-macam di setiap mungkin di setiap budaya, di setiap negara juga berbeda-beda. Adanya tuntutan-tuntutan dari lingkungan terhadap orang tua tuh ternyata bisa berpengaruh juga loh terhadap bagaimana orang tua itu mempersepsikan dia orang tua yang baik atau enggak ya. Kemudian yang selanjutnya itu terkait dengan dukungan. Ya, dukungan dari lingkungan, ya, dukungan dari pasangan, ya kan? Kalau misalkan kita punya dukungan yang positif, ya artinya ketika kita ada backup gitu, ya kan? Itu kan akan membuat kita ngerasa, oh kita nggak sendirian. Tapi terkadang banyak juga orang-orang yang mengasuh itu dia mungkin tidak ada kerjasama gitu ya antara satu dengan yang lain, atau misalnya bukan hanya sekedar pasangan aja, tapi misalkan extended family-nya, misalnya mertua, kadang-kadang gitu ya. Jadi kalau misalkan apa kata mertua jadinya apa ya, justifikasi gitu atau judgement, kenapa anaknya kurus, misalnya kayak gitu Iya, ya. sering banget ya Bu kayak gitu Sampai ya. kan ada kasus-kasus yang anaknya sampai dikasih makan, dipaksa untuk Iya. makan gitu ya, karena mertuanya bilang misalkan kok anaknya kurus, padahal ya itu ada tuntutan-tuntutan dari lingkungan. Nah kemudian yang faktor internalnya
Ada beberapa faktor demografi ya. Demografi itu seperti ciri-cirinya, misal ciri-ciri orang tersebut ya, misalkan jumlah anak kan, mungkin ya kalau misalkan dengan jumlah anak yang lebih banyak pasti akan lebih susah ya. Jadi jumlah anak, kemudian faktor pendidikan, faktor sosial ekonomi ya, itu ternyata ada pengaruhnya walaupun ya tidak besar pengaruhnya. Saya tadinya berpikir ya, oh kalau orang dengan ekonomi yang tinggi ya artinya orang kaya lah gitu ya. Kayaknya nggak bakalan parental burnout deh. Kayaknya kan semuanya tinggal gampang ya. Misalnya Mbak gitu ya. Iya. Kemudian juga uang banyak ya, nggak berdigit lah istilahnya seperti itu. Tapi ternyata itu faktornya pengaruhnya kecil ya terhadap parental burnout. Apa dong faktor internal yang lebih berpengaruh terhadap parental burnout? Yang pertama adalah terkait dengan kepribadian dari si orang tua tersebut. Misalnya contohnya perfeksionis misalnya ya. Ternyata tuh masalah itu dicari-cari sendiri, bisa jadi ya. Jadi orang tua itu harus misalnya saya nih ya, harus makannya steril semua ya, harus misalkan sekolahnya di sekolah yang seperti apa, pengasuhannya harus bagaimana. Itu akhirnya kita mempersepsikan sendiri ya, harus menjadi orang tua yang sempurna misalnya. Nah itu akhirnya membuat kita jadi ya burnout tadi ya. Terus yang kedua ada kaitannya juga dengan kekurangan skill dari orang tua untuk mendidik anak. Ternyata skill itu penting banget ya. Misalnya contoh manajemen untuk regulasi emosi. Kan anak-anak tuh gimana sih ya? Mereka sangat menguji kan Iya, apalagi orang kalau lagi tuanya. tantrum gitu ya Bu ya. Iya. Nah, kalau nggak punya kemampuan skill regulasi emosi, adanya kan ngamuk, marah. Terus kalau udah marah kayak gitu biasanya nyesel. Iya nggak? Malam-malam nyesel, terus besok kayak gitu lagi. Besok kayak gitu lagi. Akhirnya kan nggak selesai-selesai ya, capek terus gitu ya jadi orang tua ya. Jadi lebih ke persaingan orang tua juga ya Bu ya, itu termasuk ya, apalagi dan juga orang tuanya jadi overthinking gitu Ya, kan, karena ingin memberikan yang terbaik gitu untuk anaknya. Ada nggak sih Bu dampak jangka panjang bagi mental dan juga kelelahan fisik bagi orang tua yang terkena parental burnout ini? Tentunya ada ya. Kalau kita punya permasalahan kronis, artinya permasalahan itu sudah lama terjadi dan kemudian tidak terselesaikan. Kalau dari sisi fisik aja tadi kan itu berpengaruh sekali terhadap kondisi kesehatan. Gimana sih kalau kita susah tidur? Bahkan di dalam penelitian itu disebutkan bahwa ada hormon dari orang tua itu dicek ya dari hair cortisol, jadi dari cek dari rambutnya. Ternyata untuk orang-orang yang mencari bantuan karena dia parental burnout, dia itu hair cortisolnya itu tingkatnya lebih tinggi 2 kali lipat daripada orang yang sakit nyeri kronis. Artinya lebih parah gitu. Jadi menderita banget kan ya. Belum lagi hipotalamusnya juga terkait sama hormon-hormonnya ya, itu juga punya masalah ya, sehingga itu menyebabkan menjadi alasan ya kenapa akhirnya orang-orang dengan parental burnout ini tuh ada masalah dengan psikosomatis ya. Psikosomatis tuh ada gangguan-gangguan tadi ya, misalkan gangguan-gangguan yang ada kaitannya sama fisik ya, sakit kepala. Padahal sih nggak ada, kalau misal dicek mungkin nggak ada penyebab sakit kepala secara medis ya, tapi sakit kepalanya itu lebih karena masalah gitu, atau sakit perut ya, atau tadi kesusahan tidur dan lain sebagainya. Jadi memang ada dampak jangka panjangnya untuk fisik. Selanjutnya jangka panjang juga kalau masalah ditumpuk itu secara mental kan awalnya cuma misalnya ngerasa capek secara lelah secara mental ya, tapi lama-lama tadi ada Mbak Adima bilang tadi ada overthinking, lalu mulai lagi kecemasan. Nanti kalau udah cemas nambah lagi jadi depresi ya, akhirnya merasa gagal. Bahkan ya disebutkan bahwa parental burnout ini ada beberapa kasusnya gitu ya, yang memang mengarahkan juga untuk ternyata mau mengakhiri hidupnya gitu. Sampai seperti itu karena udah ngerasa gagal, ngapain dong ya? Ngapain hidup lagi seperti itu. Jadi memang efeknya bisa sampai ke sana. Wah, efeknya lumayan ternyata, sangat ekspektasi sangat tinggi ya Ibu ternyata efeknya itu. Dan kalau misalnya dari seseorang yang mengenai parental burnout ini, hubungan mereka dengan anak mereka tuh akan seperti apa sih Bu Oke. biasanya? Kalau ada masalah ya kan dengan anak, orang tua dengan anak, yang pastinya akan ada ketegangan dong. Ya kan, misalnya orang tuanya suka marah, anak kan juga pasti berjarak ya kan secara emosi. Artinya orang tua kok marah-marah terus ya, kemudian nggak
kalau kata anak-anak sekarang nggak asik gitu ya, orang tuanya tuh eh, sangat tidak menyenangkan, sehingga anaknya juga kan ketika tidak ngerasa nyaman ada di sekitar orang tua, jadi berulah, ya kan? Karena itu jadi bolak-balik aja tuh, berulah tuh maksudnya nggak nurut gitu ya, kemudian juga mungkin sedih, mungkin dia juga ngerasa apa ya, merasakan kekecewaan kepada orang tua ya. Kemudian yang dampak yang mungkin lebih parahnya adalah kalau anak itu berulah dan akhirnya tidak nurut ke orang tua, dan juga orang tua juga ngerasa wah ini saya nggak apa ya, nggak memiliki kemampuan gitu ya untuk mengurus dengan baik. Biasanya ada yang namanya penelantaran gitu. Artinya penelantaran itu bukan artinya anaknya dibuang ya, tapi dalam artian udah cuek aja deh, udah susah gitu ya, ini anak susah udah diaturnya, udah aku mau cuek aja. Atau ya kalau yang tidak cuek tapi malah akhirnya melakukan kekerasan pada anak gitu. Wah, Iya, karena kan udah burn out banget nih, aduh banyak banget pikiran, akhirnya kalau anaknya itu misalkan berulah ya udah dipukul gitu ya, udah out of ataupun control gitu lah ya. iya seperti itu. Jadi memang emang ada kaitannya antara parental burnout ini dengan child violence ya, atau kekerasan yang dilakukan kepada anak. Wah, lumayan menyeramkan ya. Ternyata Betul. ya, ternyata menjadi orang tua itu sesulit itu ya Bu ya. Dan ada nggak sih Bu cara kita untuk mengatasi hal tersebut atau mencegah hal tersebut agar terhindar dari parental burnout itu sendiri? Ya. Kalau misalkan tadi penyebabnya ada internal dan eksternal ya, tentunya untuk how to solve ya, atau bagaimana cara mengatasi, tentu kita juga lihat dari apa sih masalahnya, kenapa penyebabnya, karena kan setiap orang mungkin akan berbeda-beda gitu ya. Kalau dari internal, dari eksternal dulu ya. Kalau dari eksternal, tentunya kita perlu menciptakan sebuah lingkungan yang minim tuntutan terhadap orang tua. Ya, artinya menjadi orang tua itu adalah sebuah proses, ya kan? Menjadi orang tua itu adalah belajar. Kalaupun ada kesalahan, jangan misalkan diomongin atau dituntut atau dinyinyirin. Kalau orang sekarang kan seperti itu. Jadi ciptakanlah lingkungan gitu ya yang ramah bagi keluarga untuk bertumbuh dan berkembang gitu ya, dalam pengasuhan ya, dalam bagaimana cara mereka mengasuh anak ya. Nah, kalau dari internal apa sih yang perlu dilakukan oleh orang tua ya? Pertama ya, untuk apa, ada kaitannya dengan mindset lagi tadi ya. Jadi perspektif ya, bahwa orang tua itu memang tadi Mbak Rima juga menyebutkan kok jadi orang tua tuh jadi sulit banget ya. Oke, Jadinya memang sulit. betul sulit ya. Tapi kalau kita berpikir terus orang tua sulit, orang tua sulit, orang tua harus sempurna, nanti kita akan terjebak tuh di situ, karena apapun yang kita pikirkan itu pasti nanti akan mengarahkan perilaku dan perasaan kita kan gitu. Artinya kita berpikir bahwa tadi mindset itu yang perlu dirubah. Mindset memang menjadi orang tua sulit, tapi bukan berarti saya nggak bisa. Kadang kita tuh sering mengasuh gitu ya, atau melakukan sebuah kegiatan itu dilakukan dengan kegiatan-kegiatan yang lain, kemudian sambil-sambilan. Kalau udah ngerasa ini sesuatu hal yang penting, artinya kalau terkait dengan parental burnout ini, oh saya kayaknya memang perlu melakukan apa namanya ya, melis nih prioritasnya apa, dan mindful dalam melakukannya. Oh saya memang perlu diam sejenak dulu nih, bernafas ya, kemudian mengevaluasi ya apa yang salah gitu. Apa daripada kita terus berjalan aja gitu ya, akhirnya nggak merasakan kenikmatannya. Jadi memang kita betul-betul perlu mengevaluasi diri ya, kemudian melakukan suatu hal dengan mindful, apalagi untuk mengasuh anak ini seperti itu. Jadi ya ini yang luar biasanya ini memang yang lebih penting jangan mengomentari orang gitu ya Bu ya. Lebih fokus dengan progres di keluarga sendiri gitu. Itu harus selalu ditanamkan ya. Jadi teman-teman sobat IPB di rumah tolong dilakukan dengan baik-baik ya. Jadi stop kita untuk mengomentari keluarga-keluarga orang gitu ya, supaya lingkungan kita juga sehat. Betul. Ya, supaya juga tidak ada lagi parental burnout selanjutnya gitu, atau kita bisa mengurangi itu sendiri gitu ya, mulai dari kita sendiri. Mungkin ada pesan Ibu untuk keluarga-keluarga di sana atau orang tua di sana yang sedang mengalami parental burnout itu. Oke, untuk para moms ya and dad, mungkin sebagai orang tua,
ketika kita sedang mengasuh anak tentunya akan banyak sekali tantangannya dalam pengasuhan tersebut. Tenang ya, itu adalah sebuah hal yang wajar ya, wajar sekali. Tapi kalau sudah merasa bahwa Anda sudah tidak sanggup ya, sudah sangat terpuruk gitu ya dengan peran sebagai orang tua, jangan ragu untuk minta bantuan ya. Paling pertama adalah minta bantuan ke orang terdekat, minta ke pasangan. Asertif itu adalah dengan memberitahu kebutuhan Anda itu apa. Ya, apalagi kalau misalnya moms nih ke ayah gitu ya, jangan kasih kode-kode. Misalkan enak nih kayaknya kalau dijagain, jangan seperti itu gitu ya. Jadi langsung minta bantuan. Kalau ternyata kebantuan ke suami itu kurang cukup ya, perlu untuk konsultasi ya, itu jangan khawatir dan jangan takut, jangan malu, pergi ke profesional. Bisa pergi ke psikolog ya untuk cerita. Biasanya ya kalau orang-orang dengan parental burnout ini memang betul-betul membutuhkan profesional untuk membantu mereka mengurangi permasalahan-permasalahan ya, sehingga mereka bisa percaya diri lagi dan semangat lagi dalam mengasuh anak-anak. Terima kasih banyak Ibu telah hadir di Sama-sama. sini, telah berbagi Iya. ilmunya mengenai parental burnout ini. Semoga bisa bermanfaat dan juga bisa diterapkan langsung oleh Sobat IPB di rumah. Oke, makasih. Baik Sobat IPB, berakhir sudah podcast kita kali ini mengenai parental burnout. Saya Ikrimah Kaulia dan kru pamit undur diri. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.